Hima Sains. Sains itu apa? Student Association of International Trade. Wish, Kalau aku sih karena emang kangen juga sih sama teman-teman betul. SMA, SMP. Sebenarnya sih SMA SMP ya, kalau SD itu agak kurang ada gitu ya. Sebetulnya ajang kita untuk berdakwah. Karena sayangnya kalau kita bukber itu kadang masih suka lupa sholat. Nah, itu tuh. kadang Ajang ini sih temu kangen. temu kangen. Iya. Waktunya Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ika Muda, senang sekali saya Raihan Satria Elazar ketemu lagi nih dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, kali ini kita ada di Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Nah, teman-teman, tentunya episode kali ini nggak kalah seru nih daripada episode-episode sebelumnya. Nah, episode kali ini kita mengangkat tema apa tadi ya? Bukber kampus. Reuni seru atau ajakan basa-basi. Bukber kampus, reuni seru atau ajakan basa-basi nih. Nah, tentunya saya nggak sendirian, saya sama teman-teman dari Perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Nah, sebelum kita belum kenal nih, boleh di teman-teman di sini kenalan dulu buat teman-teman Wika Muda, namanya siapa, dari fakultas dan prodi apa nih? Boleh siapa dulu? Aku dulu ya. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Saputra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perdagangan Internasional. Berarti dipanggilnya Kak Surya. Iya. Oke. Kadang biasa dipanggil Acuy juga sih. Acuy. Kak Acuy. Iya, Kak Acuy. Oke, boleh selanjutnya. Oke, halo teman-teman. Nama aku Muhammad Daris Syafiq, tapi kalian bisa panggil aku Daris. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sekarang aku menempuh program studi Perdagangan Internasional. Salam kenal. Oke, Kak Daris. Ya. Dari perdagangan internasional juga berarti ya? Ya, sama kita sama. Oke, next. Halo guys, Halo. aku Rifda Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perdagangan Internasional. Berarti dipanggilnya Kak Rifda. Iya. Oke, teman-teman kita sama Kak Acuy, Kak Acuy, terus Kak Daris sama Kak Rifda. Nah, ini dari perdagangan internasional semua, terus semesternya sama, semester berapa? Sama kita Sama semester 4. 4. Sekelas gak? Sekelas. Oh, berarti bawa sekelas ini. Oke, dari Hima juga ya? Ya, kita Hima Sains. Sains itu apa? Student Association of International Trade. Wish, keren juga ya. Nama berarti bukan Hima PI. Bukan. Hima Sains. Wah, kalau boleh tahu Hima Sains itu apa? Jadi Sains tuh kayak tempat wadah bagi kita anak-anak perdagangan internasional untuk terus kayak berkolaborasi, berkembang di sana dan juga merintis karena kita kan masih baru ya. Oh, iya masih baru berarti. Masih baru kita. Jadi, untuk prodinya atau Hima? Prodi juga. Oh, prodi masih baru. Ya, jadi program yang akan kita buat nanti itu benar-benar kayak kita tuh merintis gitu jadi. Oke. Itu berarti wadah buat mahasiswa juga ya, buat berekspresi. Nanti ada kegiatan-kegiatan juga dari Himanya ya? Ada, tentu saja. Contoh kegiatannya apa sih? Contohnya Oke, next aja ntar kita bahas. Takut ntar lebih dalam lagi. Ntar kita bahas teman-teman lebih dalam dari prodinya, Himanya ya. Oke, biar teman-teman mungkin tertarik dengan prodinya maupun mahasiswa-mahasiswa yang dari PI bisa masuk ke Hima. Betul. Oke. Nah, kita tadi mengangkat tema bukber kampus. Reuni seru atau ajakan basa-basi. Nah, teman-teman di sini udah kan ini puasa udah dari hari pertama, terus nanti kita udah puasa panjang nih, udah seminggu lebih ya. Iya, seminggu. Nah, teman-teman udah ada rencana bukber gitu? Jadwal bukber udah padat belum? Sejauh ini belum ada ya, tapi ada satu kegiatan dari Hima kita buat berbagi gitu ya. Berbagi habis itu bersama. kita. Oh, oke. Ada kegiatan berbagi takjil mungkin? Iya, berbagi takjil. berbagi Di takjil. depan kampus atau gimana? Ya, jadi kita kayak muter gitu. Oh, kayak muter. keliling. Oke, nanti ada bukber juga. Habis itu Berarti kita- belum banyak bukber nih. Belum. Masih awalan. Masih awalan. Kalau aku Nah, udah ada yang ngajak sih, Kak. Oh, udah ada. Dari SMA tuh udah ada yang ngajak. dari SMA, mungkin nanti ada SMP, SD atau TK bahkan. TK pernah? Apa TK? Pernah kejadian juga. Pernah kejadian. TK juga pernah. Kok masih ada Masih grup ada. WhatsApp gitu? Masih ada, nggak tahu tapi mereka koneksinya kenceng juga ya. Tapi akhirnya dihimpun satu grup. Wah, ini masih kenal nggak yang dulu pernah nangisin di ayunan? Kocak gitu ya. Akhirnya kita ketemu. Oh iya, masih ingat gue sama lu gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu Kak Acu itu tinggal di mana? Saya paling jauh dari kampus sih. Di mana tuh? Di Budi Agung. Ya. Agung mah. Perantau. Iya, perantau. Budi Agung sini.
Oke, kalau Kak Daris tinggal di? Aku lumayan dari sini. Aku di Cibung Bulang. Oh, Cibung Bulang. PP biasanya 1 jaman lah. Atau paling cepat kalau nggak macet. Tadi aku berangkat dari rumah itu pagi-pagi tuh ya sekitar 25 menitan karena sepi kan. Oke, iya. Sepi jadi lebih cepat ya? Iya. Oke, kalau Kak Firda? Rifda, maaf Kak Rifda. Kalau aku sendiri rumahnya di Pomat. Oh, Pomat. Iya. Oh, yang Brimob itu ya? Iya, Oke. betul. Sekolah di mana? SMA ya? Aku SMA di SMA Negeri 2 deket juga. Seman 2 Bogor. Iya. Belakang bukan sih? Iya belakang juga sama. Oh, kalau Kak Daris? Kalau aku dari SMA Negeri 1 Ciampea. Oh, Ciampea. Iya. Kak Rifda? Di SMA Negeri 8 Bogor. Oh, ini SMA favorit semua ini. Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira kan teman-teman udah semester 4 nih. Kan udah ngerasain puasa di tahun sebelumnya. Nah, kira-kira di bukber ini kira-kira kalian tuh menjalin silaturahmi atau sebagai ajang gengsi aja sih? Kalau bukber tuh? Kalau aku sih karena emang kangen juga sih ya sama teman-teman kayak betul, di SMA, SMP. Seringnya sih SMA, SMP ya. Kalau Iya. SD itu agak kurang ada gitu ya. Oh, mungkin kurang digerakin. Iya bener lagi. Jadi SMA sebagai wadah buat reuni juga ya. Teman-teman SMA mungkin udah ada yang kuliah, udah ada yang kerja. Jadi dipertemukan. Kadang emang wadah pertemuan cuma bukber doang. Bener sih. Iya, betul. Kalau nggak bukber paling hal bihalal loh. Iya, soalnya udah di perantauan semua. Iya, betul. Kalau menurut Kak Daris? Kalau aku sih ya bukber itu kadang menyesuaikan gitu ya. Misalnya teman-teman sekarang kan aku punya satu circle juga waktu SD, SMP dan sekarang tuh hampir udah banyak yang ngerantau dan akhirnya kayaknya tahun ini nggak bakal kemungkinan kejadian. Tapi untuk temen SMA, nah ini aku juga mau dirundingin gitu kan. Iya. Banyak yang kerja, banyak yang kuliah. Nah itu kan juga sebagai ajang silaturahmi juga sebetulnya ajang kita untuk berdakwah. Karena sayangnya kalau kita bukber itu kadang masih suka lupa sholat maghrib. Nah itu kadang ketika bukber lupa sholat maghrib bahkan bablas sampai gak terawih. Gak terawih. Abis itu main Uno udah. Kayak gitu. Tapi emang itu yang harus dipertimbangin sih ketika kita bukber tuh. Mungkin misalkan bukber di luar harus emang cari tempat yang ada tempat sholatnya. Ya. Oh, Kak Rifda gimana nih? Kalau untuk aku sendiri ajang ini sih temu kangen. Temu kangen. Iya, Benar. sama teman-teman SMP, SMA yang udah kuliah sama kerja tuh udah di luar kota semua gitu. Jadi kalau ketemu tuh paling pas bukber sama tahun baru. Oke. Bakar-bakar berarti. Iya, bakar-bakar. Nah, kalau bukber sama teman-teman kampus nih, kan tadi kan kebanyakan bukber yang sama mungkin teman SMA, SMP atau SD. Kalau teman-teman kampus gimana nih? Mungkin sering ngajak bukber atau pulang kuliah atau pas kuliah pagi udah mulai rencanain bukber. Oh, biasanya sih kalau yang dari tahun-tahun kemarin ya, karena kan pernah experience juga buka puasa di Masjid Ibnu Khaldun ya. Oh, pernah. Waktu itu juga sama satu kelas apa enggak? Enggak, waktu itu karena pulang sore aja waktu tahun kemarin tuh ya nyoba buka puasa gitu. Ya kebersamaannya ada, ketemu sama teman-teman organisasi di UKM juga gitu juga. Jadi pas ngerasain feel-nya di Masjid Ibnu Khaldun Wika udah kayak bukber bareng teman-teman juga ketemu soalnya satu makan tuh barengan tuh. Jadi kalau nggak salah tuh nampan ya? Iya. Jadi bareng-bareng. Ya. Oke. Kalau yang lain bukber teman-teman kampus tuh gimana sih? Lebih seru atau gimana nih? Soalnya kan sering ketemu ya? Iya kalau teman kampus tuh jadi kayak biasa aja gitu, gak rasa kangen gitu. Gak ada kangen gimana ya? Dia lagi. Gitu kan. Oh, apalagi ini kan sekelas juga kan. Iya. Langsung aja rencanain sekarang nih bukber di mana ntar. Oke. Kalau teman-teman punya tips gak sih biar bukber tuh seru? Yang pasti sih kalau bukber ya atau ikut tren-tren TikTok gitu. Boleh. Kan biasanya kalau tren-tren sekarang kan bawa makanan sesuai abjad namanya. Oh iya. Tahu kan gitu kan. Bawa misalnya hurufnya Surya S misalnya apa gitu kan. Kalau aku D biasanya apa ya? Donat apa gitu. Nah kayak gitu. Paling tapi kalau mau bukber biasanya itu kan harus mau tahu nih kita ngapain di sana. Masalahnya kalau kita sampai sana nggak tahu ngapain, akhirnya malah ngobrol sampai gibah. Nah kan padahal space waktu dari kita ngumpul sampai ke buka kan itu kan harusnya dipakai buat doa kah atau apa gitu loh.
Oke. Bener sih ya, kalau kayak gitu malah jadi circle-circlean. Bener. Kadang kejadiannya juga gitu. Jadi akhirnya malah balik ke setelan pas SMA, mainnya circle-circlean, bukan aja yang reuni sekelasan. Jadi yang tongkrongannya dia doang. Nah, kalau kelas biasanya, kalau kalian tuh ada kayak bukber, misalkan di kampusnya ada bukber angkatan gak sih? Misalkan dalam kalian ada angkatan. Ada. Biasanya sama Ormawa kita. Ormawa. Tapi Ormawa biasanya juga ngehimpun mahasiswa di FEB gitu kan. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu biasanya Ormawa ini membuat satu kegiatan. Nanti kita biasanya santunan ya kalau nggak salah ya. Oh, ada santunan. Ada santunannya. Ini programnya dari Badan Eksekutif juga. Dari situ kita bukber juga sama mahasiswa. Jadi kok bisa jadi satu fakultas itu bukber. Iya, satu fakultas lagi gitu. Bukber satu fakultas. Jadi setelah acara santunannya selesai, pas bareng sama acara santunan itu pas maghribnya itu kita bukber gitu. Bukber. Oke. Kalau teman-teman di sini kira-kira menu favorit bukbernya apa sih? Kalau aku sih gorengan sih ya. Gak jauh ya. Gak jauh dari bukber umum orang-orang ya. Tanpa gorengan. Kurang lengkap. Gorengan, lontong, sambal. Iya, benar. Itu emang menu wajib orang Indonesia kayaknya. Orang Indonesia banget. Kalau yang lain? Kalau aku sendiri kolak. Iya. Oh, kolak pisang. Iya, kolak pisang gitu. Itu menu favorit. Iya. Bener favorit. Kalau Kak Dari sama nih menu favorit? Kalau aku sih malah berkebalikan dari mereka ya. Apa tuh? Aku clean eat lah ya gitu kan. Biasanya kalau buka cuma minum air putih doang. Habis itu makan yang ibaratnya dessert ringan. Habis itu sholat dulu. Kurma, air putih itu langsung sholat dulu. Baru aku makan berat habis isya. Oh, oke. Karena aku punya kayak riwayat juga gitu kan. Jadi aku juga mengukur gitu sama kondisi perut aku gitu. Oke. Kalau saya sendiri gak bisa kalau buka tuh pakai makanan berat. Iya sama kan. Biasanya harus ada dessertnya dulu. Iya. Tapi emang kalau saya tuh bukber tuh nggak pakai nasi. Buka tuh nggak pakai nasi. Gitu. Udah sahur doang. Iya. Oh jadi sehari berarti makan nasi pas sahur doang. Iya. Kayak kekenyangan banget gitu kalau malam. Soalnya kan kalau buka kan kita cepet kenyang juga ya. Soalnya teman-teman misalkan nonton di episode sebelumnya, kurma itu kadarnya besar juga untuk energinya, betul. Kelaparan. Bisa cepet kenyang juga gara-gara kurma. Nah, walaupun dia kecil, manis tapi khasiatnya tuh banyak. Gitu. Nah, teman-teman kan dari prodi perdagangan internasional. Kalau boleh tahu PI ini belajar apa sih sama prospek kerjanya apa? Kalau dari belajar ya kita ini ada mata kuliah yang emang dikhususkan buat perdagangan internasional, yaitu mempelajari tentang ekspor impor, terus kayak kita etika impor tuh bagaimana sih gitu. Terus sama ada kepabeanan. Apa tuh? Kepabeanan itu apa sih? Kepabeanan itu kayak pajaknya untuk luar negeri gitu. Atau kalau misalnya kita ngimpor barang-barang gitu ya. Kalau dari Shopee kan banyak tuh kan. Nah, itu kan barang-barang misalnya dari Cina. Nah, itu ada penerapan biaya-biaya atau biaya tarif pajak lah, pajak luar negerinya untuk barang-barang tersebut. Jadi gitu belajarnya. Berarti ada legalitas buat kita impor atau ekspor gitu. Betul. Kan ada kalau misalnya kita impor ya. Ada bea cukainya juga ya? Ya, bea cukai. Berarti belajar juga itu? Iya, belajar. Kalau cukai kan buat rokok doang tuh yang bahan-bahan bahaya. Oh, oke. Kalau bea tuh baru kita produk-produk yang umum. Yang umum. Ya, umum. Itu kena gitu ya. Iya. Pajak-pajaknya. Berarti ada matematika juga? Ada. Matematika pasti. Seru nggak sih? Berarti kalian harus punya produk yang harus dijual juga atau enggak? Iya, karena didorongnya sama prodi juga gitu. Kita suruh bikin usaha bisnis gitu. Ntar diajarin buat ekspor atau impor gitu. Betul. Oke. Kalau prospek kerjanya apa sih? Tapi misalnya kita pengen kayak jadi ahli pabean itu juga bisa. Jadi kayak kita ngambil sertifikasinya gitu. Oh, oke. Selain itu prospek kerjanya? Ada banyak sih kalau dari yang backgroundnya itu ada yang dari BUMN. Karena kan banyak kan company di Indonesia kan yang ngelakuin ekspor atau impor. Betul. Nah, mereka tuh kekurangan banyak analis atau konsultan terkait bidang ekspor atau impor. Nah, makanya di FEB itu kenapa sekarang ada perdagangan internasional itu mau menjawab hal itu. Karena ingin menghasilkan lulusan yang ibaratnya ada kemampuan atau expert di bidang itu. Jadi supaya si industri ini bisa menyerap kita gitu. Harapannya seperti itu. Kalau Kak Acu itu ketua ini Hima. Iya, ketua Hima. Mantap. Kak Acu ketua Hima. Kalau Kak Daris? Kalau aku kepala bidang divisi studi dan riset. Kalau kakaknya? Kalau aku
wakil ketua. Wih, ketua dan wakil ketua. Masya Allah. Berarti semester 4 udah bisa jadi ketua dan wakil ketua di Hima. Oke, kalau kegiatannya apa aja tuh? Kalau untuk yang terdekat sih ya, yang tadi berbagi takjil. Habis itu kita bukber. Terus kita di antara April sama Mei itu kita ada studi banding. Oh, ada studi banding. Iya. Dengan kampus lain atau gimana? Kampus lain yaitu Widya Tama sama Yunisa. Oh, oke. Karena di sana tuh ada program ada PI-nya juga. Perdagangan internasional juga. Oh, oke. Selain itu ada apa aja sih kegiatannya Hima tuh, atau kalian sering ngadain kegiatan buat upgrading diri kalian sendiri atau gimana? Kan sebagai wadah juga nih. Mungkin kalian buat seminar atau upgrading lah buat teman-teman pengurus gitu. Kalau buat teman-teman pengurus waktu itu ada namanya small class. Apa tuh? Jadi kayak diisi dengan materi kayak public speaking dari Bang Daris ini, Bang. Wih, materi udah sini nih. Oke, langsung ke materi. Oh, next kita buka sesi baru. Oke. Nanti kalau ada materi-materi public speaking bisa ke Bang Daris ya. Insya Allah. Karena kita ahli. Yang penting kita sharing lah. Karena public speaking itu kan bisa dipelajarin siapa aja, asal orangnya mau gitu. Buat teman-teman dari Himanya bisa saling belajar mengajar, mungkin biar ketika di Hima dia nggak cuman udah di struktur doang, tapi dia mengembangkan dirinya, benar-benar mengembangkan dirinya. Kadang kan kalau kita organisasi juga kan ya cuman masuk sebagai member, sebagai anggota. Betul. Tapi outputnya kita pas keluar dari organisasi itu apa? Jadi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa kalau kita cuman ibaratnya ya kumpul rapat, jalanin proker, terus udah beres demisioner, udah nggak ada bekasnya. Oke. Terakhir nih Kak, kira-kira biar bukber kita efektif tuh kayak gimana sih? Walaupun kita bukber di luar sama teman-teman kampus, teman SMA, SMP, SD, TK, PAUD mungkin. Iya, PAUD. Biar bukber efektif tuh kayak gimana sih? Tentuin tempat untuk bukbernya dulu sih. Terus juga mungkin kalau udah dari jauh-jauh hari, itunya punya kegiatan gitu, di iniin lagi sih. Apa ya namanya? Di planning. Dia di planning dengan benar gitu. Oke, antara kita bukber terus sholat. Iya, sholat terus juga tarawih. Oke. Nah, teman-teman, seru banget obrolan kita kali ini dengan Hima PI. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, ajak juga ya teman-temannya, saudara-saudaranya untuk subscribe Wika TV biar gak ketinggalan info selanjutnya, dan juga nggak ketinggalan episode berikutnya nih teman-teman. Nah, saya Raihan Satria Elezar pamit undur diri, dan teman-teman dari Kak Surya atau Acuy, terus Kak Daris dan Kak Rifda pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.